Sebuah hal yang ditunggu-tunggu oleh sebagian orang. Bahkan warisan selalu diidentikan dengan harta yang begitu melimpah. Tak heran jikalau warisan terkadang menjadi hal yang diperebutkan oleh semua orang, hingga dapat menghancurkan tali silaturahim antar keluarga. Tetapi bagaimana jadinya apabila yang diwariskan bukan harta kekayaan, melainkan warisan ilmu hitam? Apakah betul adanya ilmu hitam dapat diwariskan secara turun-temurun? Hari ini kita akan membahasnya di Islam Itu Indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Udah nonton tayangannya tadi? Nonton ya Bu ya? Kalau warisan banyak seneng ya Bu ya? Seneng gak Bu kalau ada warisan? Enak gak Bu? Luar biasa. Nah kalau yang warisan satu ini mau gak? Udah mau aja, mau bener mau nih. Yang di rumah juga bener mau warisan yang ini. Warisan ilmu hitam. Mau gak Bu? Mau. Sekarang enggak, tadi mau katanya. Hari ini nih kita akan ngebahas tentang tema yang agak sedikit berbeda dari hari-hari biasanya. Temanya apa? Temanya adalah warisan ilmu hitam. Apa Bu? Warisan ilmu hitam. Enakan ilmu hitam, ilmu putih? Ilmu putih kayak gimana Bu? Nggak tahu sih Ibu gimana sih. Ini sebelum kita masuk ke pokok pembahasan nih. Kalau udah ngomongin warisan, orang tua biasanya mewariskan pada anak-anaknya ini harta ya Bu ya, bener ya? Ada yang tanah, ada yang ilmu, ada yang macam-macam. Tapi kita belum tahu nih kalau bicara masalah ilmu. Kalau seandainya ilmunya ilmu putih bagus, kalau ilmu yang lain. Nah sebenarnya dalam pandangan Islam, apakah warisan terbaik yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya? Yuk kita minta penjelasan yang pertama dari guru kita, ada Ustazah Lulu Susanti. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Iya, terima kasih Kak Fadli. Silakan Ustazah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Ibu yang ada di sini, ada Itik punya si kembar, mak yang cantik-cantik, apa kabar? Bajunya ada yang kuning, makan cireng, anget-anget, romannya ngejreng banget. Ada juga yang ungu ya, ada penyu di pinggir kali, unyu-unyu sekali. Masya Allah. Nah, warisan yang terbaik apa sih dalam Islam? Subhanallah. Sesungguhnya ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewariskan kepada anak-anaknya, bertakwalah kepada Allah. Pegang agama kalian, yakni agama Islam, agama yang bersih, agama yang suci, Hanifah. Kemudian apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau meninggal dunia kecuali minimal dalam keadaan muslim. Artinya apa? Yuk sama-sama. Para nabi terdahulu betapa khawatirnya terhadap warisan anak-anaknya, yakni tauhid. Ata'buduna min ba'di. Nanti setelah aku meninggal dunia, maka apa yang akan engkau sembah? Kalau kita bagaimana? Musakaratul maut ini ya kira-kira tanah 1 hektar siapa yang kasih itu ya? Itu bagaimana itu ya, ada banyak banget binatang ternak, ada banyak banget itu Masya Allah kebun, itu siapa yang punya? Jadi khawatir ibu sudah sakaratul maut, tapi yang terfikirkan adalah warisannya. Ayah sudah sakaratul maut, yang terfikirkan apa sih warisannya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Betapa khawatirnya para nabi terdahulu terhadap anak-anaknya, yang diwariskan adalah tauhidnya, yang diwariskan adalah keimanannya, tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Kemudian apa? Yang kedua, nah ini akidah.
Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian kita ingat sekali bahwa dosa yang besar adalah syirik. Ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, hati-hati terhadap syirik karena ini merupakan dosa yang besar. Yuk sama-sama jaga iman kita. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dikatakan idza matabnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semuanya kecuali 3. Ini yang seharusnya diwariskan. Apa? Yang pertama, shadaqatin jariyah. Rasulullah bersabda, shadaqah jariyah. Bu, kira-kira kalau misalnya kita beli makanan hari ini itu larinya kemana? Ke perut kita. Kita sedekah untuk pembangunan masjid larinya kemana? Hah? Ke Bekasi. Oh Masya Allah, Ustaz sedang bangun masjid ya, Insya Allah ikan lohan punya Pak Barkah, mudah-mudahan berkah. Ada juga pesantren untuk pesantren, subhanallah. Artinya apa? Yuk sama-sama ada harta yang habis saat ini, ada juga yang nantinya untuk bekal kita di yaumil akhir. Subhanallah, ada yang mewakafkan, kita lihat Masya Allah Al-Quran gitu kan. Al-Quran Braille itu untuk anak-anak yang memang ingin sekali menghafal Al-Quran tapi tidak bisa melihat. Sehingga melihat dengan tanda-tanda, oh Masya Allah nih bagaimana nih. Dengan jarinya. Kemudian bagaimana kita melihat ada wakaf untuk pembangunan pesantren. Kemudian juga ada untuk masjid. Subhanallah, ini sedekah jariyah. Sedekah yang nantinya mengalir sampai nanti subhanallah menolong kita untuk mudah masuk dalam syurganya Allah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita senantiasa menjaga anak-anak kita dengan ilmu agama, insya Allah senantiasa doa anak-anak pun juga nantinya mengalir. Karena yang terakhir, doa anak yang soleh. Ini menjadi bekal yang seharusnya diwariskan kepada anak-anak kita, sedekah. Kemudian ilmu yang manfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kemudahan untuk menjaga anak-anak kita dari tauhid. Kemudian juga senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan senantiasa kita menjaga diri anak-anak kita dari hal-hal yang syirik. Na'udzubillah min. Ikan lohan punya Pak Barkah. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alamin. Jazakillah khair, makasih banyak. Jadi benar-benar tadi bicara masalah tauhid, Iya. warisannya yang Betul. pertama, tadi itu akidahnya yang Akidah benar. kita. Terus jadi anak yang soleh, Anak bagaimana yang ilmu yang soleh, bermanfaat. sedekah, Nah ini ilmu Masya Allah manfaat, sedekah, Masya ya Allah makasih banyak udah diingetin Makan nih ya. semangka dibelah-belah. Jadi bukan kontrakan nih. Maka waspadalah, Iya, waspadalah. benar-benar. Kontrakan berapa Iya, pintu tuh ya? Makanya kan. Jazakillah khair, makasih banyak Sama-sama, Ustazah Masya Lulu. Allah. Tepuk tangan dong buat Ustazah Lulu, Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah ya Bu ya, jadi kalau misalnya kita bicara masalah tentang akidahnya udah benar atau belum. Nah ini tanggung jawab orang tuanya nih, tauhidnya bagaimana. Jadi kalau orang tua meninggal dipikir kira-kira nanti kalau orang tua meninggal anaknya nyembahnya bener gak nih ke Allah gitu ya kan. Yang kita takutin harusnya dari sekarang kita jaga nih bener-bener. Nah sekarang kita lanjut lagi, kalau di masyarakat ada istilah yang namanya ilmu hitam. Kalau ilmu hitam kira-kira apa Bu? Ada yang tahu di sini ilmu hitam apa aja Bu? Ha Bu? Ya Allah santet. Serap amat. Giliran saat, itu giginya copot, bukannya? Oh bukan, kalungnya kan giginya yang copot. Ini Masya Allah, sebenarnya ada gak sih dalam Islam yang namanya ilmu hitam? Dan benar gak sih ilmu hitam didapat dengan melakukan berbagai amalan-amalan nih? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Wajinya konjot-konjotan Ustadz. Gak ragu-ragu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 14 Syawal 1440 Hijriah di hari Ayyamul Bid di bulan Syawal. Semoga kita mendapatkan keberkahan, tambahan kebaikan. Barang siapa yang puasa Syawal di awal Syawal di 10 pertama, maka mendapatkan apa? Rahmat Allah. Jika berpuasa Syawal di pertengahan Syawal, apa itu 11 sampai 20, maka mendapatkan tambahan kebaikan atau keberkahan. Dan barang siapa yang puasa Syawal di akhir bulan Syawal di 21 sampai 30 atau 29 Syawal, maka akan mendapatkan ampunan Allah.
Maka tidak ada salahnya yang mengawali, yang mempertengahkan, bahkan mengakhirkan, tidak ada masalah. Semua mendapatkan kebaikan. Hari ini kita mendapatkan ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu agama. Cuma pembahasannya tentang ilmu hitam. Berbicara tentang ilmu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kalau mau diangkat derajatnya, diangkat kebaikannya, maka pelajari ilmu. Ada ilmu yang bersifat fardu ain, ada juga ilmu bersifat fardu kifayah. Yang bersifat ilmu fardu ain itu adalah ilmu agama, semua wajib dipelajari. Makanya orang tua berkewajiban untuk mengajarkan anak-anaknya ilmu agama. Sekarang lagi pusing nih, orang-orang lagi cari sekolah. Nah, sekalipun Anda memasukkan anak kita di sekolah umum, tapi berkewajiban kita untuk memberikan ilmu agama pada anak-anak kita. Apalagi yang dikhawatirkan nanti dapat lagi ilmu-ilmu yang macam-macam. Nah, ada namanya ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ilmu tambahan yang keahlian seperti kedokteran dan sebagainya. Jamaah, maka kali ini kita bahas tentang ilmu hitam. Tujuan ilmu hitam dan ilmu putih itu beda. Kalau ada berkata ilmu putih, ilmu hitam. Kalau ini kita lagi membahas tentang sesuatu kemusyrikan. Kalau ilmu putih tetap musyrik juga sebenarnya. Yang mana itu ilmu yang membantu orang untuk jatuh cinta. Nah, itu ilmu putih. Tapi dalam artian membantu orang, tapi termasuk musyrik. Nah, tapi ini yang paling bahaya. Karena kita membahas ilmu hitam. Yang membahayakan orang, yang merugikan orang, bahkan bisa berakibat mematikan. Mungkin saya tadi ngobrol sama produser sama Mas Fadli, hari ini ustazah yang datang dua-dua. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Ada ustazah Lulu Makan dan bakso ada sambil ustazah Lulu. sweet ya, so sweet. So sweet. Nah, kenapa? Karena kebanyakan wanita yang kena santet. Betul tidak? Wanita yang muda karena banyak melamun. Kalau di film-film banyak kan nenek sihir, tidak ada kakek sihir. Betul tidak? Gitu. Jamaah. Ilmu hitam ini adalah persengkokolan antara penyihir dan setan. Agar penyihir ini melakukan sesuatu yang diharamkan. Jadi hati-hati. Ini membahayakan. Karena terjadi kezoliman terhadap sama manusia. Bahkan merusak sahadatnya. Karena tidak akan mungkin sihir itu berfungsi ketika sahadat itu masih ada. Jadi ketika dia, maaf ya. Ada yang mengatakan, maaf, nah, saya tidak enak ngomongin ini. Ketika dia injak-injak agama baru bisa. Ketika dia merusak agamanya baru bisa kena sihir itu. Artinya sihirnya bisa berfungsi ketika maaf. Aduh, aku contohnya gak enak banget sih sebenarnya. Ya enggak usah dipaham. Nah, takutnya nanti anak-anak ngikutin. Nah, apalagi kan tausiah di media itu bahaya. Kadang-kadang dipotong-potong. Matilah saya. Apalagi. Yang berikutnya. Menjauhi segala hal yang menghancurkan. Artinya supaya kita tidak ikut-ikutan. Jangan mendatangi saja. Mendatangi saja 40 hari. Salatnya tidak diterima. Ini datang ini. Makanya jangan coba-coba tanya-tanya dan sebagainya. Dikhawatirkan merusak sahadat kita. Makanya mohon maaf betul. Kadangkala amalan-amalan ini, bacalah ini yang kau baca. Bisa jadi itu adalah mohon maaf merusak ayat. Oh, nauzubillah. Dengan menggunakan dalih membaca ayat, sebenarnya dia mempermainkan ayat. Nauzubillah. Kalau Ustaz ilmu guru, ilmu apa? Apa ya? Ilmu agama, masa bingung. Bukan ilmu hitam kan? Bukan ilmu hitam, bukan ilmu putih. Jadi ilmu tapi apa? ilmu agama. Masya Allah. Waktu saya di Makassar, saya kan guru di pesantren, guru ilmu fikih sama sejarah. Tapi kalau di sekolah SD, di Mangkura, di Atira. Jadi guru apa? Guru ambulans. Kok guru ambulans? Iya, kalau ada guru nggak datang, aku yang masuk. Oh, guru ini backup. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Amin, ya Rabbal Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah.
Alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan ya ada ibu yang baru melahirkan nih belum lama nih. Hati-hati. Ada sahabat saya. Dia punya ilmu yang tidak dimiliki Ilmu wanita bela lain. diri. Oh iya benar. Oh ya Allah. Ada Tia Aries, Tia tepuk tangan dong Bu buat bintang tamu kita. Tia apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya si kecil? Alhamdulillah Dede. sehat. Kakaknya gimana? 45 hari. Kakaknya 45 juga hari? sehat. 45 hari. Makanya udah jalan-jalan Ya Allah. ibunya. Iya. Dasar pemain karate kah? Ke karate. Soalnya Taekwondo kan mau, dia. soalnya mau menimba ilmu ke sini. Oh bener-bener. Jadi penting. Ya ini ngomong-ngomong masalah ilmu hitam. Pernah gak lu mengalami atau punya teman atau punya saudara yang kena ilmu hitam ini atau kena serangan ilmu hitam? Jadi aku dulu pernah waktu zaman-zaman aku baru pertama terjun ke dunia entertainment. Oh, lu Itu sendiri kan nih, lu sendiri nih. akunya enggak, tapi kita bareng-bareng sama temen Hah, gitu. terus? Nah aku diajakin temen aku, kita ke situ aja. Nanti kita bisa lebih cepat karirnya naiknya gitu. Mau jadi orang sukses kan. Nah jadi waktu itu aku sempat diajakin tapi karena aku takut dan gak terlalu percaya jadi aku kayak enggak deh. Nah, Oh itu kalau istilahnya kayak pasang susul gitu ya. Susuk gitu ya. katanya Iya, kayak sih gitu kali ya. enggak cuman kayak dikasih apa namanya dikasih kayak kertas gitu yang kertas. dilipat-lipat-lipat terus ditaruh di dompet gitu. Oh, Itu sirik namanya. Ya Allah. Itu sirik. Itu apa sih istilahnya wapak ya? Wafak, Wafak. wafak Ah bener. Jadi dikasih kayak gituan supaya jadi cepet ngetop. Ya Iya Allah. ditaruh di dompet tapi nggak ngetop-ngetop sampai sekarang. Oh lu masih ada? Apa? Coba lihat. Bukan, Oh teman temen aku. kirain, Teman aku. kirain lu. Aku nggak berani waktu Nggak- itu. Janganlah, jangan pernah kayak gitu-gitulah. Iya. Jadi kalau ngetop itu karena memang prestasi, bukan karena gitu-gituan. Tapi memang itu berarti termasuk dalam syirik ya Ustadz. Ih, nauzubillah. Makanya hari ini dijelasin semuanya nih. Tadi kan Ustadz Maulana udah ngebahas tentang ilmu hitam. Kita lanjutin lagi gimana ya? Setuju ya? Setuju. Nanti kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Tia Aries, Tia. Jamaah! Yeay. Kalau tadi Ustadz Maulana udah menjelaskan tentang ilmu hitam. Nah tapi kita pernah dengar juga yang namanya ilmu putih. Tadi sempat dibahas juga sama Ustadz Maulana. Tapi pengen tahu ada nggak kalau memang ilmu putih ini yang sesuai dengan syariat Islam? Nah coba kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangan dong Ustazah Lulung. Silakan Bunda. Terima kasih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma? Yang semangat Amma? Nah, begitu kalau udah semangat jadinya CCM, cantik-cantik manja. Alhamdulillah. Pemirsa Islam itu ini yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Jadi kalau kita ngomongin ilmu hitam nggak boleh, ilmu putih pasti boleh, belum tentu. Kadang-kadang judulnya ilmu putih, tapi prakteknya musyrik. Bener gak? Saudara-saudara. Contohnya nih misalnya kita dimandiin. Ya kan? Mandi aja sendiri gak pakai dimandiin. Udah gitu yang mandiin laki-laki. Ya kalau lakinya gak apa-apa kan begitu ya. Nih tiba-tiba dimandiin pakai bunga, pakai kembang. Pakai baca-bacaan Nazul Jalik. Tapi kan itu boleh karena kan mandinya pakai ayat-ayat. Tapi gak boleh ayat digituin. Ayat itu untuk yang namanya amal soleh. Ya untuk kebaikan. Bukan untuk yang namanya tadi melet. Santet, nauzubillah min zalik. Kadang-kadang itu bacaan dicampur-campur. Udah baca ayat-ayat, udah cakap-cakap ujungnya asih baku tutup. Tutup Adam ambok sire. Nauzubillah min. Kayak gitu deh tuh ya judulnya. Kok jago Jadi sih? Kok bisa? Kok jago sih? dulu kan katanya santet. Jangan lupa gue santet ya. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Jadi pemirsa, kalau ingin selamat dunia akhirat bukan kita pakai bacaan-bacaan yang macam-macam. Tapi bacalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Nabi kita. Seperti misalnya Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam ila akhirih. Bukan pakai raja, bukan pakai tulisan yang hurufnya kadang terbalik-balik. Harusnya wow begini, wownya terbalik. Digulung-gulung, taruh di dompet. Dari kenapa? Dompetnya ada isinya, kata siapa? Kalau kagak kerja nggak mungkin juga punya duit ya nggak? Nggak kerja, pakai gulung-gulung kertas. Apa itu? Ada isinya Ustazah. Apa? Kertas Kertas itu. itu. Oh iya benar, iya benar juga ya. Jadi nggak ada tuh ya. Tapi ini dari kiai, misalnya dari ulama, nggak begitu. Dalam surat At-Taubah ayat 31, janganlah kamu mengambil orang-orang alimmu, ulamamu, kiaimu, atau siapapun orang alim, kamu jadikan Tuhan kepada selain Allah. Bagaimana kami mempertuhankannya? Kata Adi bin Abi Hatim, seorang sahabat. Dia menghalalkan apa yang diharamkan, dia mengharamkan yang menghalalkan, dan kamu mengikutinya. Boleh nggak Bu? Pakai gulung-gulung kertas kayak gitu. Naruhlah yang namanya susul, apa tadi? Susuk. Segala macam. Apa itu? Kalau udah cantik mah cantik aja.
Ya kan? Kalau udah cantik, cantik aja. Ngapain juga gak pede. Bukan begitu saja Lulu? Iya betul. Nah, begitu. Kan kita cantik-cantik. Kalau yang ganteng dia Pak Ustadz dan suami saya tercinta. Asik. Nih suaminya. Nih. Apa? Lihat dong Pak Ustadz, mirip Afgan kan? Kalau dilihat dari... Iya. Jenis kelaminnya Oh sih. iya benar. Dan ketika dibilang ilmu putih, di dalam surat At-Taubah tadi dinyatakan apa? Yang namanya ilmu putih hanya nama terkadang. Karena apa? Itu tadi pertama bacaannya tidak disyariatkan. Karena apa? Ketika kita lewat tempat serem juga, kita harus membaca misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan baca numpang-numpang anak bagong mau lewat. Ntar bapaknya marah loh, nama bapaknya emangnya bagong, gak boleh kayak begitu. Ini masih banyak seperti itu kemusyrikan. Tapi itu kan dari ustazah saya, biar ustazah gak usah diikutin. Kalau dia gak benar. Biar katanya bukan ustazah, kalau ente ngomongnya bagus, neng sholat neng ikutin. Walaupun bukan ustazah. Jadi taat Quran sama sunnah bukan taat orang, walaupun dia adalah seorang yang alim kelihatannya. Itu namanya ilmu agama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi robbil. Jadi minta jodoh, minta penglaris, minta apa-apa kepada Allah. Munajat kepada Allah. Minta jodoh buat anak, buat siapapun, minta kepada Allah. Yang jomblo-jomblo, minta jodoh kepada Allah. Jangan larinya ke dukun. Ya kan? Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Gimana lagi deh lagunya? Bagus. Hari ini. Oh dia dikirimin. Dia dikirimin. Ya bawa pulang dah. Bawa pulang. Iya. Kekasih yang Bagus kan suaranya? Bagus. terima kasih. Jazakillah khair, makasih banyak Waalaikumsalam. Bunda, ya Allah atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua jamaah yang ada di studio, jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media sosial Islam itu Indah ya. Nanti kita kasih kesempatan, masih kita tunggu. Kemudian ada juga penjelasan dari guru-guru kita. Apakah benar ilmu hitam itu bisa diwarisi? Aduh, bisa gak kira-kira Bu? Bisa apa enggak Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Banget. Kalau mau tahu banget jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.